Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala rajulun liman suril halaq ausini. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Syekh Mansur Al-Hallaj, laisa Al-Hallaq, Al-Hallaj. Beliau mengatakan, berwasiatlah engkau kepadaku. Apa wasiatnya? Faqala hiya nafsuka illam tushhilha syahwalatka. Wasiat beliau apa? Wasiatnya adalah perbaikilah nafsumu. Artinya gunakan nafsumu untuk memperbaiki akhlak muliamu. Nah, ini pentingnya nafsuka, hawa nafsumu, dirimu. Illam tushilha syahwalatka. Kalau kamu tidak menyibukkan nafsumu ke arah kebaikan, maka anti sendiri yang akan direpotkan oleh hawa nafsu anti untuk mengikuti kemauannya. Ada orang itu di zaman sekarang, zaman teknologi, zaman cepatnya informasi, zaman di mana kemudahan-kemudahan bisa dilakukan. Ada orang itu diwawancarai di podcast oleh Dr. Richard Lee yang sudah mu'alaf masuk Islam. Itu mengatakan, saya nggak bisa tidur kalau sebelum tidur saya tidak check out Shopee, Tokopedia atau marketplace lainnya. Jadi, afakullama tashtahihi tashtari? Apa semua yang kalian inginkan kemudian pasti harus kalian beli? Apakah semua yang kalian inginkan kemudian harus orang tua kalian memenuhi semuanya itu saat itu juga? Jadi, kendalikan hawa nafsumu, perbaiki akhlakmu. Karena kalau tidak, kalian akan repot sendiri, dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi, malam itu tidurnya nggak nyenyak, kalau nggak shopping. Biar sambil di kamar rebahan di atas kasur, tapi bisa shopping, ya kan? Iya, zaman sekarang mudah sekali. Antunna sedang di kamar waktu liburan tidak kemana-mana, tapi antunna sudah bisa keliling dunia, ya kan? Sudah bisa lihat di mana itu Harvard University, lihat di YouTube. Sudah bisa tahu barang-barang yang sedang tren sekarang. Sudah bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata secara virtual, walaupun anti sedang di dalam kamar di kota Kendari misalnya, ya kan? Jadi nafsuka illam tushilha syahwalatka. Apa wasiatnya? Nafsuka illam tushilha syahwalatka. Kendalikan nafsumu, kendalikan hawa nafsumu. Kalau bukan anti yang mengendalikan, siap-siap mau direpotkan anti yang dikendalikan hawa nafsumu. Ini wasiat yang sangat relate di zaman sekarang ini, di mana gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali orang tersurut amarah. Ada apa sedikit sudah tersinggung, dilaporkan ke polisi karena dia sudah menyinggung hatiku, karena dia sudah
pencemaran nama baik misalnya. Jadi gampang tersulut emosi. Fayan bahili kulli ahadin an yushhila nafsahu bi'amalil khairi hatta la tushhila nafsuhu bihawaha. Maka dari itu sebaiknya setiap orang dari kita agar bisa mengendalikan hawa nafsunya, kendalikan menuju amal kebaikan. Agar apa? Agar nafsu tersebut, hawa nafsu kita tidak mengikuti kehendaknya sendiri semau-maunya. Wala yahtammul aqilu li amrid dunya. Dan juga bagi seorang yang memiliki akal yang sehat, Allah Ta'ala karuniakan kita kepada manusia akal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bagi orang yang berakal, jangan terlalu memikirkan urusan duniawi. Kenapa? Li'annal hamma wal hazana la yaruddul musibah wala yanfa. Karena kalau kita sibuk sekali urusan dunia, sibuk memikirkan, memprihatinkan perkara yang belum jelas tanpa wujudnya, ya, maka tentunya hal tersebut kalau kita mikirin dunia terus, mikirin urusan perut terus, mikirin urusan kemewahan dunia terus, apakah hal tersebut kemudian bisa mencegah musibah yang akan menimpa kita? Ataukah bisa menjadi tameng yang bisa melindungi kita atau memberikan banyak manfaat kepada kita? Akan tetapi kalau ham kita, tujuan kita hanya dunia, bal yadurrul qalba wal aqla wal badana. Hal tersebut justru akan merusak hati. Gimana mikirin dunia terus, kalau saya nggak punya iPhone 16, saya nggak mau lanjut mondok. Ada begitu? Ada. Ya, ada dikisahkan, ini kisah nyata di kota Kendari. Orang tuanya langsung yang menuturkan kepada Ustadz Wahyu setelah jamaah, anak saya Ustadz tidak mau balik lagi ke pondok kalau tidak dibelikan misalnya handphone yang lagi tren sekarang itu tipe apa, dan dia itu lebih tahu misalnya handphone yang belum masuk di Indonesia dia sudah ngincer itu. Tidak mau pergi sekolah kalau nggak pakai sepatu Nike yang keluaran terbaru. Iya. Jadi itu anak pindah-pindah sekolah terus. Pindah-pindah sekolah terus dari TK, SD, SMP, SMA, pindah bolak-balik. Dia dikendalikan oleh nafsunya, dia selalu ikutin tren. Tren apa, baju merek apa, fashion apa yang sedang on model sekarang, itu dia tahu. Handphone apa yang sedang terbaru dia tahu. Dan pasti minta dibelikan. Kalau nggak ngancem, nggak mau lanjut mondok, nggak mau sekolah. Ya, karena apa? Pikirannya dunia terus. Apa tadi? Nafsuka illam tushhilha syaholatka. Jadi kalau anti yang mengonkan sendiri hawa nafsu, cetek on, anti yang akan disetir oleh nafsumu sendiri. Bukan anti yang mengendalikan hawa nafsu anti. Orang tuanya pusing sampai kemudian salah satu di antara orang tuanya, yakni ibunya, meninggal duluan di usia muda. Jadi kalau yang dipikirkan itu urusan duniawi saja,
urusan perut saja, urusan outfit lah, urusan apalah ya, pokoknya duniawi saja. Ya, itu bisa merusak hati, merusak pikiran, merusak tubuh. Gimana kalau misalnya sekarang, jangan dikira yang sudah tampilannya hijab syar'i juga terkadang dan banyak masih tergoda dengan tren-tren duniawi. Misalnya saya harus pakai hijab syar'i yang branded, yang merek P misalnya, yang harganya satu set 3, ini baru ini ya satu set gamis dengan jilbabnya 3, sekian, 3 jutaan lah. Kalau enggak saya malu, akhirnya suaminya berhutang di kantor ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan terlalu memikirkan urusan duniawi. Kaya boleh nggak usah, boleh sekali. Sahabat Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, semuanya orang kaya. Tapi kita menjadi orang kaya yang zuhud, orang kaya yang tidak menjadikan harta dan dunia ini masuk ke dalam hati kita, cukup di tangan kita saja, di genggaman tangan kita, sehingga kita mudah untuk berderma, mudah untuk bersedekah, mudah untuk sharing dan juga caring. Tidak, kalau harta sudah dimasukkan dalam hatinya, mau berbagi itu saja masih berat, pelit, bakhil. Ya, masih itu bahasa mana? Bahasa apa? Bugis. Masih itu kemungkinan juga diadopsi dari bahasa Arab, mumsik. Dalam hadis ya, mumsikan talafa, barang siapa yang pelit mumsik. Mumsik itu apa? Amsaka yumsiku mana? Amsaka yumsiku imsakan fa huwa mumsikun. Jadi dipegang betul itu uang, itu harta, enggak mau dikasih keluar. Jadi bahasa Bugisnya maseke. Itu bisa jadi orang Bugis menyerap dari bahasa hadis tersebut, bahasa Arab, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dunia itu kita taruh di hati kita, kita akan menjadi orang yang pelit, akan merusak hati kita, mau mengeluarkan sayangnya, ya. Maka kalau terlalu hamnya, tumuhat, geloranya, ininya selalu urusan dunia saja, maka ini akan merusak tubuh, pikiran, dan juga badan kita. Di samping itu, wa yukhillu bi a'malil khair. Terlalu memikirkan, fokus, mengejar dunia, ini juga akan memberikan efek negatif, diantaranya merusak amal kebaikan. Wa yahtammu li amril akhirah li'annahu yanfa'. Maka dari itu, orang yang memiliki akal sehat, dia akan lebih memperhatikan, fokus, mementingkan amal-amal akhirat. Sebab apa? Dengan kita memprioritaskan urusan akhirat, ini sangat besar sekali manfaatnya. Berarti Ustazah kita mikirnya, kita kerjanya cuma sholat, ibadah, puasa, haji. Jangan berpikiran sempit. Urusan akhirat bukan berarti hanya ibadah mahdhah. Ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan manakala kita bekerja sehari-hari dari pagi sampai sore. Kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, itu urusan akhirat loh. Anti kemudian belajar matematika sama Muallimah Rani, itu ilmu umum, tapi anti niatkan ibadah karena Allah, menghilangkan kebodohan, dan ilmu matematika ini juga penting, itu menjadi ilmu akhirat loh. Jadi jangan terkungkung dengan pemisahan, oh ini dunia, ini akhirat. Untuk amal akhirat bukan hanya ibadah mahdhah. Ada ibadah banyak, ibadah ghairu mahdhah.
yang bernilai ibadah manakala kita niatkan karena Allah Ta'ala. Sebuah rutinitas, sebuah aktivitas, sebuah kebiasaan sehari-hari yang kita niatkan ibadah karena Allah itu menjadi amalan akhirat yang diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Adapun mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dosa-dosa seseorang ada dosa yang tidak dapat dimaafkan, ada dosa yang tidak dapat dileburkan kecuali memperhatikan masalah kehidupan. Maksudnya apa? Fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Maksudnya adalah, maksud dari kata-kata tersebut adalah ukuran prihatin yang dapat merusak amal kebaikan. Maka dari itu, orang yang memiliki akal yang sempurna, yang sehat, janganlah hati kita ini diliputi oleh angan-angan atau pikiran yang dapat merusak kekhusyuan pada saat melaksanakan sholat. Ya, karena terkadang terlalu memikirkan kehidupan dunia. Habis ini makan apa ya? Ya kan, urusan duniawi. Ya, makan kalau kita niatkan untuk ibadah agar tulang kita bisa tegak, untuk bisa melaksanakan ibadah sehari-hari, untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa halaqah Quran, maka makan yang merupakan kebutuhan kita ini menjadi sebuah ibadah, menjadi amalan akhirat yang diganjar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyah biqadril wus'i. Maka dari itu, bagi seorang santri, bagi seorang penuntut ilmu, agar dapat mengurangi urusan keduniawian sesuai kemampuan kita masing-masing. Kita hidup di dunia pasti butuh dunia, tapi jangan terlalu terlena dengan tipu daya, muslihat dan juga perhiasan dunia. Kenapa? Karena terlalu memikirkan urusan duniawi ini akan menghalang-halangi dalam mencapai ilmu, fi tahsilil ilmi. Maka dari itu, para ulama itu banyak yang senang dan lebih memilih untuk mengembara jauh dari kampungnya, dari keluarganya, dari orang tuanya untuk pergi mondok. Karena di pondok itu salah satu wasilah kita untuk meminimalisir hubungan kita dengan urusan duniawi. Benar atau tidak? Contohnya apa? Kalau di rumah pegang handphone, benar gak? Kalau di pondok kalian memutus kontak dengan hubungan dunia luar. Sehingga fokus belajar, fokus nyantri, fokus menuntut ilmu, fokus menghafal Al-Quran dan hadis, fokus dengan kondisi anti saat nyantri di pondok menuntut ilmu. Bisa dirasakan nikmatnya? Kenikmatan nyantri ini tidak akan kalian rasakan betul enaknya nyantri kecuali kalian sudah kehilangan kesempatan mondok. Contoh kehilangan kesempatan mondok itu gimana? Ketika nanti anti sudah dewasa, sudah tamat, sudah menjadi ibu-ibu, ya Allah saya kok kangen mondok dulu. Menjadi kenangan yang indah untuk dirasa dan dikenang serta diceritakan. Jadi anti cerita ke anak cucu anti, dulu nah mama ini atau Umi Rani ini mondok seru sekali. Umi punya sahabat
yang berkacamata dari Bogor. Kita seru sekali. Kalau malam selesai kegiatan itu kita cucurita sampai tidur. Tidur bersama, makan bersama. Indahnya masa-masa nyantri. Ya. Karena kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini tidak terasa nikmat kecuali kita ketika manakala sudah kehilangan momentum dan sesuatu itu akan sangat berharga. Misalnya seorang istri yang hari-hari kehidupannya bersama suaminya, ya, kemudian qadarullah, ya, baru-baru tahu Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab itu sudah kenal suaminya dari semenjak kuliah kalau tidak salah. Kemarin suaminya meninggal karena sakit pendarahan otak, stroke. Ya, sehingga seorang istri ketika ditinggalkan suaminya kehilangan enggak? Kehilangan sekali. Walaupun selama berumah tangga hidup bersama-sama ada aja hal yang menjengkelkan, ya enggak? Kadang habis mandi handuknya tidak dijemur, taruh barang sembarangan, cari-cari di mana. Biasa kalian dengar nggak ayah kalian atau abukum, Umi di mana ini kunci? Di situ dicari nggak ketemu, baru Umi yang cari dapat ini, hai, di depan mata. Oh abi ya, semua hampir rata ya. Jadi dalam kehidupan berumah tangga nanti kalian menikah juga begitu. Ada saja. Pokoknya barang itu tidak akan ketemu kecuali kalau Umi yang cari. Oh sahih. Jadi nanti juga mu'alimah kalau menikah ada saja hal yang menjengkelkan dari pasangan kita. Tapi, dengarkan dulu, tapi hal yang menjengkelkan itu akan menjadi kenangan manis manakala pasangan kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, biasa saya yang menjemurkan handuknya, biasa habis mandi dibuang sini, sekarang nggak ada pelakunya lagi. Maka kenikmatan itu nggak berasa kecuali sampai nikmat itu dicabut oleh Allah. Ketika kalian sehat, berasa nggak nikmatnya sehat? Cuek aja, nggak berasa. Ketika sakit baru berasa, ya Allah enaknya sehat. Saya lihat Hafidho dia bisa makan es, dia bisa makan pedas-pedas. Saya lagi sakit mana bisa minum es, aduh mana ini flu berat, batuk-batuk. Ya kan? Jadi syukuri, nikmati, jalani selama kalian nyantri, mondok, apalagi yang sudah kelas akhir, sebentar lagi tinggal hitungan hari sudah mau out. Ya kan? Nikmati, rasakan sensasinya sebelum kalian kehilangan nikmat ini. Ada yang lanjut di boarding mungkin yang pulang pergi saja. Ada yang lanjut di asrama yang mungkin vibesnya beda dengan di pondok sebelumnya. Ada yang bahkan gak mondok, ada yang mungkin hanya ngafal tok. Kalian akan rindu momen-momen selama mondok nyantri di pondok pesantren Al-Farohidi. Maka nikmati, rasakan sensasinya, istamti'i, enjoy your time. When you spend your time in the Ma'had Al-Farohidi. Ya Umi bisa bahasa Inggris tiba-tiba ya. Masya Allah. Apa tadi artinya itu? Jadi nikmati hari-hari anti, waktu-waktu anti, manakala anti menghabiskan hari-harimu bersama di pondok pesantren Al-Farohidi. Nanti akan menjadi kenangan indah yang mana tidak mungkin terulang kembali. Bahkan sampai penyair mengatakan ala laita syababa ya'udu yauman. Andai kata waktu muda itu bisa kembali sehari saja. Mungkin enggak? Impossible. Jadi ya Allah, saya sudah emak-emak ini saya mau mondok lagi di Al-Farohidi, bisa enggak? Ya udah enggak bisa Sherin, nanti sudah banyak anakmu, nanti anakmu nangis. Ya kan? Jadi nikmati. Apapun
terkendala, misalnya ada temannya yang menjengkelkan. Nanti waktu cerita enak, Isa dulu punya teman menjengkelkan sekali itu dia. Sekarang dia ya Allah jadi terkenal itu masuk TV. Padahal dia itu di pondok sering melanggar. Tapi Masya Allah karena ketulusan dan doa Umi Abi, Ustadz Ustadzah, Mu'allimah, dia jadi orang sukses tahu, Masya Allah. Karena dia mau bersabar, mau berjuang sampai tamat mondok. Ya kan? Jadi anak-anakku sekalian, rasakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, karena tidak semua orang punya kesempatan bisa mondok. Karena apa? Terkendala biaya, terkendala izin dari orang tua, dan kendala-kendala lainnya. Maka para ulama itu lebih milih mondok. Banyak para ulama yang mondoknya itu luar biasa. Imam Warosh aslinya itu Mesir, mondoknya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Mesir ke Madinah itu beda kecamatan atau beda desa? Hah, beda kecamatan? Beda negara, woi. Mesir ke Madinah Al-Munawwarah. Mesir kan Mesir. Madinah Saudi Arabia. Beda negara. Kalau Rani mondok hanya beda desa. Dari Alebo menuju Konda 1. Ya kan? Kalau Hafidho mondok hanya beda kota. Kendari dengan Konsel. Konselnya pun dekat, perbatasan Kendari. Ya kan? Imam Warosh, beliau asalnya Mesir. Beliau pamit kepada ibundanya untuk bisa menuntut ilmu, pergi jalan kaki atau hanya naik kendaraan seadanya, baghl ataupun himar, untuk melewati padang pasir dari Mesir menuju ke Madinah Al-Munawwarah dengan hanya perbekalan yang seadanya. Kemudian sampai ke Madinah, Masjid Nabawi, beliau mencari yang namanya Imam Nafi' Al-Madani. Yang kalian pelajari hari Selasa malam Rabu. Qiraah Imam Warosh. Imam Warosh jauh beda negara mondoknya, bukan beda desa atau beda kecamatan atau beda provinsi. Lydia dari Bogor ke Sulawesi Tenggara beda provinsi, lebih jauh lagi. Ya agak jauh lagi, tapi masih kalah sama Imam Warosh, beda negara. Nanti kalau kalian sudah lulus SMA boleh mondok beda negara insya Allah. Sekarang kalian masih kecil, harus dalam pengawasan orang tua, ya nggak perlu jauh-jauh. Karena di Sulawesi Tenggara ada pondok pesantren Al-Farohidi. Jadi nggak perlu jauh-jauh dulu. Nanti kalau sudah dewasa, sudah matang, silakan mau mondok di Mesir, mau mondok di Maroko, mau mondok di Mekah, di Riyadh, di Madinah, terserah. Di Turki, ya. Maka Imam Warosh itu jauh keluar negeri mondok. Usianya apa? Sudah dewasa, usia SMA? Tidak, masih usia belia. Ya, sekitaran lulus SD lah. Ya, Rafida, ya, dari Makassar ke Kendari. Para ulama itu mondoknya lulus SD sudah jauh dari orang tua. Ya. Masya Allah. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu lahir di mana? Palestina. Gaza, iya. Di Gaza. Tapi Imam Syafi'i kemudian beliau mondoknya di mana? Ke Saudi Arabia, iya. Yang mana kembali ke sebenarnya ayah beliau asli dari Mekah. Hanya merantau ke Palestina dan beliau dilahirkan di Palestina. Kemudian ayah beliau meninggal dan ibunya, agar Imam Syafi'i itu tahu silsilah keluarganya, dibawa balik ke Mekah. Sekaligus mondok lagi. Jadi para ulama itu lebih senang mondok, lebih senang untuk berkorban jauh dari kampungnya, dari keluarganya untuk mondok menuntut ilmu agar meminimalisir, memutus hubungannya dengan biar tidak terlalu urusan duniawi. Maka umi kita di pondok tidak tahu apa-apa.
Tidak tahu apa bagaimana? Kalian sudah belajar hadis Nabi SAW. Kalian menghafal Al-Quran, kalamullah. Kalian belajar kitab-kitab lainnya, fikih, hadis, akidah, tuhfah, tajwid, nahwu, sorof. Luar biasa. Mau melihat dunia yang hanya sebatas potongan reel di sosmed. Berapa detik itu? Jadi penelitian menunjukkan dengan menonton reel, video-video pendek itu banyak memberikan efek negatif. Kenapa? Karena bikin seseorang tidak mau berjuang lebih. Karena nonton reel langsung sukses. Cuman berapa detik sudah sukses. Ya kan? Jadi video-video pendek itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Maka nikmati keberadaan Antuna selama di pesantren. Kemudian juga sebagai seorang santri harus bisa tahan sabar memikul beban penderitaan tabah selama mondok, selama nyantri, selama menuntut ilmu. Imam Warash pergi ke Madinah, apakah langsung ketemu Imam Nafi'? Tidak. Perjuangannya luar biasa untuk bisa ketemu gurunya. Sudah sampai Masjid Nabawi, menunggu mau belajar ke guru seorang Imam Nafi', imam terkemuka di Masjid Nabawi di Madinah. Tidak bisa langsung ketemu. Santrinya banyak yang antri. Kalian nyantri ke Pondok Al-Fadhil langsung nih bisa ketemu ustadz, ustadzah, mu'allimah semuanya. Masya Allah, tidak perlu effort yang lebih lagi. Tidak bisa langsung ketemu Imam Nafi' Al-Madani. Santri pada jubel desek-desekan mau setoran ke Imam Nafi', mau belajar ke Imam Nafi'. Ini Waras kecil, nggak kelihatan, mau maju ke Imam Nafi', kedesek-desekan sama yang lain, nggak bisa jumpa. Sampai ada kisahnya nanti akan kita bahas lebih detail. Bagaimana pertemuan Imam Waras dengan Imam Nafi' yang sangat fenomenal. Ya, jadi perjuangan harus sabar, harus tahan menderita, bukan menderita yang kalian dididik di barak militer, bukan. Menderita yang bagaimana ya versi kalian, kita sudah menderita sekali ini di pondok, makan tempe setiap hari. Tapi itu sebenarnya bukan penderitaan, kalian masih bisa makan. Makanya harus sabar, harus tahan uji, tahan banting dalam menuntut ilmu. Yarhamukillah. Jadi seorang santri harus bisa tahan, kuat memikul beban dalam menuntut ilmu. Ya Allah, banyaknya ini pelajaran yang mau diuji. Sabar, tahan banting, belajar. Jangan dikit-dikit ngeluh, saya sudah nggak sanggup lagi, saya mau mati nih di pondok. Jemput saya Umi, saya mau mati. Ini drama lagi ngerjain orang tuanya. Ya kan? Jadi tahan, sabar. Namanya menuntut ilmu itu harus sabar. Makannya tentunya tidak bisa seperti di rumah. Jangan expect kalian pindah pondok dimanapun kemudian berharap makannya sesuai ekspektasi kalian atau prasarananya atau apanya seperti keinginan kalian. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Karena di pondok itulah tempat kalian dibina, dibimbing, diminimalisir dengan hubungan dunia dan kemewahan dunia. Kalau kalian lolos, tahan banting, hidup dimanapun, di daerah manapun, kondisi apapun kalian akan sukses. Insya Allah. Amin. Maka selama nyantri, selama mondok harus sabar. Jauh Rafida dari Makassar, Yasmin dari Gresik, siapa lagi? Gina dari mana Gina? Bone, Sinjai, Airin, Cerin dari mana Cerin? Buton, kemudian Sisi yang dari pulau apa? Masadian. Mana lagi? Hana dari Wakatobi, Rani jauh dari Kondah, dekat. Ya kan? Siapa? Dewi jauh dari Ternate. Oh bukan ya? Bukan Dewi, siapa namanya? Jihan, Raudha dari Taliabu, Maluku. Kalian tahu
nggak kisahnya itu ya? Effort perjuangan yang luar biasa. Siapa namanya? Ahmed dari Turki pergi menuju ke Pulau Taliabu untuk menikahi pujaan hatinya Salmiati dari Pulau Taliabu. Mana ini raudhah sama ini? Kira-kira itu perjuangan nggak? Jangan bayangkan Turki loh ke Pulau Taliabu. Mana ini orang Taliabu ini mana? Mana? Taliabu. Taliabu itu di mana kayak itu Taliabu itu? Maluku Utara. Dari Maluku kemana lagi? Berapa jam lagi? Naik apa? Singa-singa. Luar biasa. Jadi itu ceritanya Ahmed namanya. Tahukah kalian beritanya? Ya udah Umi ceritain. Adalah Syahdan, dikisahkan seorang wanita yang bernama Salmiati. Kenal nggak? Tidak kenal. Taliabu itu luas atau sempit sih? Berarti harusnya kenal. Karena dia dari Pulau Taliabu. Salmiati ini bisa bahasa Inggris kan? Kok kira orang desa tidak pintar? Banyak dari kampung orang-orang pintar. Bisa bahasa Inggris, dia kenalan dengan yang namanya Ahmed di Turki melalui sosmed. Jadi Salmiati ini akhirnya intens dengan selanjutnya chatting bawa alam melalui WhatsApp atau apa, yang kemudian intens dan laki-laki ini berniat menikahinya, bukan cuma pacaran, tidak pacaran, berniat menikahi. Hanya kenalan di sosmed. Datanglah ia dari Turki ke Indonesia. Berarti mendarat di mana? Jakarta dulu dong, ibu kota Indonesia. Dari Jakarta dia terbang menuju Luwu. Tahu Luwu? Di mana Luwu? Sulawesi Tengah. Dari Luwu dia naik kapal ke Maluku. Ya, rutenya ke Maluku mana? Sampai mana? Tidak, naik lagi dulu, naik kapal dulu baru naik kapal kecil. Oh, dari Luwu naik kapal berapa jam? 1 malam. Sampai di mana itu? Oh, baru naik kapal kecil lagi. Mungkin jadinya dia nggak kenal. Ya. Jadi perjuangan luar biasa, kemudian di sana dinikahkan. Iya. Kemudian setelah menikah, ini Salmiati dibawa ke Turki sekarang. Sudah ada di Turki. Jadi, tapi ini bukan pacar-pacaran yang bagaimana. Kalau Umi analisa sih, ini Salmiati dia cerdas, dia pintar. Kenapa laki-laki bisa tertarik kemudian dari Turki sudah ada niat untuk menikahi? Berarti ini mungkin kadang seseorang itu dari wanita semuanya cantik ya. Hanya ada cantik yang muttafaqun alaih, ada cantik yang mukhtalafun fi. Apa itu? Muttafaqun alaih sudah ijma sepakat bahwa ini cantik. Kayak Umi, Masya Allah. Tapi ada cantik yang mukhtalafun fi. Misalnya menurut si A, fulana itu cantik, menurut si B, biasa saja sih. Ya, relatif. Itu cantik yang mukhtalafun fi, ya kan? Yang masyarakat berbeda pendapat. Jadi ini Salmiati bukan yang muttafaqun alaiha, tapi mukhtalafun ya. Nanti bisa kalau pulang bisa di searching beritanya. Salmiati Taliabu gitu. Nanti muncul semua foto-fotonya. Ya. Jadi kemudian dia ini kelihatannya memang wanita ini cerdas, pintar. Buktinya dia bisa bahasa Inggris kan, komunikasi dengan orang luar. Kemudian berarti ini laki-laki dia tertarik karena wanita itu bukan hanya kecantikannya. Kadang laki-laki tertarik karena dia pintar, cerdas, smart. Terlihat dari apa? Ketika diajak bicara, itu akan tampak isi kepalanya, akan tampak akalnya. Ini bodoh-bodoh atau pintar ini, ya kan? Dan itu menjadi sisi ketertarikan tersendiri bagi laki-laki. Jadi jangan khawatir kalau Umi saya kan cantikku mukhtalafun fi. Jangan khawatir, hiasi dirimu dengan akhlak mulia,
banyak belajar ilmu. Insya Allah cantikmu akan terap sendiri. Terap insya Allah ya. Jadi kemudian dinikahi dan sudah dibawa ke mana? Turki. Jadi itu perjuangan nggak? Perjuangan. Apapun dalam hidup ini butuh perjuangan, dalam menjemput rezeki, dalam memperoleh ilmu, dalam memperoleh gelar sarjana, dalam memperoleh pasangan hidup, dalam memperoleh anak, semuanya perjuangan. Maka nikmati selama berjuang, pahit manisnya rasakan, enak kok. Iya. Pernah makan pare? Nggak suka pare? Pahit, ya kan? Pahit, tapi ketika dimakan sama nasi hangat, ada pedes-pedes, pare dioseng pedes, kasih teri sedikit, kok ya mantap sekali. Itu enak sekali ya. Jadi pahit manis dalam hidup ini kita rasakan. Nikmati pahitnya, rasakan manisnya, akan manis kemudian. Kalian berjuang merasakan pahit getir, nanti akan manis. Akhirnya akan manis kalian rasa. Ya Allah, ternyata saya akhirnya bisa baca kitab Gundul. Saya menguasai nahwu dulu, saya nangis-nangis belajar pahit getirnya dalam mondok, belajar nahwu, ngapalin alfiyah, belajar apa itu mubtada khobar, tapi ternyata manis. Saya akhirnya bisa membaca kitab Gundul, gak ada harokatnya, saya bisa baca, saya bisa paham, saya bisa menjelaskan dan memahamkan orang. Manis gak tuh? Manis. Makanya sabar dalam menuntut ilmu. Dan juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun merasakan betapa berat, capek, jerih payah dalam menuntut ilmu, dalam kepergian mencari ilmu. Ingat kisahnya di surat Al-Kahfi? Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi Musa alaihissalam Allah utus untuk belajar hikmah, belajar ilmu kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Apakah langsung Nabi Khidir menerima dia sebagai santrinya? Tidak. Tidak mudah. Terima aku jadi santrimu wahai guru. Tidak diterima. Ya. Tidak langsung diterima. Banyak syaratnya. Kemudian payah juga ngikutinya ya. Ketika kemudian sudah diterima, Nabi Khidir mengajukan syarat. Syaratnya apa? Sabar, jangan banyak ngomel, jangan banyak ngeluh. Nah itu, mondok jangan banyak ngomel, jangan banyak ngeluh. Menuntut ilmu. Nabi Khidir bilang Nabi Ismail, Nabi Musa, jangan bawel, jangan banyak ngeluh, diam, sabar. Kalau enggak sudah, hubungan kita sampai di sini saja. Ya kan? Qala hadza firaku wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi. Jadi terkadang muallimah Umi tidak menjelaskan kenapa Umi melarang. Kenapa tidak diizinkan pulang, dia diizinkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi sabar. Sabar, udah terima itu keputusannya. Enggak dikasih izin pulang. Misalnya, Ustazah, muallimah Mila, saya mau izin ini selama ini. Nggak dikasih izin. Sabar, dan tidak semuanya itu harus dijelaskan di depan. Sebagaimana Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Jangan bawel, jangan banyak ngeluh, sabar. Kalau nggak sudah sampai di sini saja. Yang akhirnya terbukti nggak? Nabi Musa nggak sabar ya. Nggak sabar dengan berbagai kejadian. Dari kejadian apa? Naik perahu, sudah ditolong pemilik perahu, dikasih tumpangan gratis untuk nyebrang, tapi kemudian udah sampai perahunya malah dilubangin sama Nabi Khidir. Apalagi membunuh seorang anak laki-laki, hulaman zakiyah. Nabi Musa yang nggak tahu duduk permasalahan marah. Kenapa kau bunuh itu anak tidak bersalah? Begitu juga kalian, kenapa kita dihukum ini tidak adil? Ya kan? Nggak tahu ini, diam aja dulu, jalani hukumanmu. Ya kan? Karena tidak mungkin seorang guru mengarahkan yang tidak benar, kecuali majnun. Ya. Maka Nabi Khidir mensyaratkan harus sabar, jangan bawel, jangan banyak protes.
Ya, perjuangan Nabi Musa luar biasa, harus menahan diri loh, menahan biar nggak ngomel, biar nggak ngeluh, nggak berkeluh kesah, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, bangun tiang depan rumah yang mau roboh, padahal orangnya nggak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir, minta minum saja nggak dikasih. Kenapa orang sudah jahat sama kita malah kau bantu? Ya, protes lagi. Makanya jangan jadi santri, jangan banyak protes, jangan banyak ngeluh. Karena insya Allah pimpinan, guru-guru itu sudah membuat kebijakan yang untuk kemaslahatan bersama. Ya. Maka ketahuilah wahai para santri, para tullabul ilm, talibatul ilmi, sesungguhnya kepergian anti jauh dari rumah, jauh dari kampung dalam menuntut ilmu itu pasti tidak luput dari kepayahan, tidak luput dari penderitaan. Iya enggak? Iya, nahan rindu saja berat. Belum lagi, belum habis bulan, kiriman sudah habis. Ya kan? Belum lagi makannya, ya Allah, saya rindu makan masakan Umi, masakan Mama. Maka harus tahan, sabar untuk apa? Kepayahan, kecapean, sabar. Karena itu, mencari ilmu itu adalah sebuah perintah yang sangat mulia. Perintahnya ada di Al-Quran, ada di hadis sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nikmati sabar. Kira-kira masih mau bersabar? Masih. Sampai lulus, sampai tamat selesai? Masih. Insya Allah. Fauzia, kesabaranmu tinggal sedikit lagi kok, Fau. Tinggal berapa hari sudah lulus yang kelas akhir, ya kan? Kemudian yang masuk Alia, sabar lagi 3 tahun, ya kan? Sabar, Sherin sudah mau 1 tahun, sabar 2 tahun lagi. Saima sabar ya bentar lagi, cuma 1 tahun. Nanti saya mau pergi ke Princess Naura, amin. Aina Meisha. Oh, periksa. Nah, jadi wa huwa afdal minal ghazawat inda aksaril ulama. Nyantri, mondok, menuntut ilmu itu lebih utama daripada ikut terjun ke medan perang. Medan, jadinya Umi jadi kayak orang Bugis. Medan perang. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang mulia dan utama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasab, dan pahalanya sesuai seberapa berat dan kepayahannya. Semakin berat semakin banyak pahalanya. Maka barang siapa yang sabar memikul penderitaan terhadap tahan uji terhadap kepayahan mencari ilmu, maka akan merasakan kelezatan ilmu melebihi kelezatan semua yang ada di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kalau kalian nggak percaya, rasakan nanti kalau kalian sudah selesai, sudah merasakan bagaimana kelezatannya, kalian sudah pinter jadi orang berilmu, masya Allah luar biasa. Amin Allahumma amin. Demikian, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.